Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Faberstalk. Mendekati penghujung tahun 2025 dan ya, berapa banyak dari Anda yang masih pakai AIO? Atau bahkan berapa banyak dari Anda yang masih sampai hari ini mencari RBA terbaik untuk AIO Anda? Masih bingung antara memilih Boro Style atau Dot Style yang terbaik? RBA apa yang terbaik untuk mereka dan ya, apakah ada di luar sana yang bisa dipakai untuk kedua-duanya? Satu buah kebetulan yang menyenangkan karena sekitar 2 minggu yang lalu saya mendapatkan satu buah kiriman ke meja kerja Faberstalk, satu buah RBA yang bisa hidup, bisa dipakai di dua alam, yaitu untuk RBA Dot Style maupun RBA Boro Style. Langsung aja yuk kita cek jarak dekatnya. Ini adalah Sturdy One RBA by Sturdy Manufacturing. Seperti apa dia? Nah, saya tahu. Sturdy One by Sturdy Manufacturing ini adalah sebuah RBA yang sebenarnya udah keluar beberapa saat yang lalu ya. Tapi ya, saya baru berkesempatan dapat mencicipinya itu baru sekitar 2 minggu ke belakang. Dan langsung terpesona. Terus terang aja saya langsung terkesima, terpesona, nggak bisa move on dari rasa yang dihasilkan oleh Sturdy One RBA ini. Langsung aja yuk, ini kemasannya seperti ini, menarik dan elegan karena backgroundnya hitam dengan tulisan Sturdy One-nya di bagian depan sini warnanya adalah silver stainless. Oke. Sisi sebelah kiri kosong, sisi atas kosong, sisi sebelah kanan kosong, sisi bagian bawahnya adalah SS dan kemudian nomor seri stainless steel warnanya dan kemudian nomor serinya di situ. Terus kemudian ada sisi bagian belakang yang saya nggak boleh kasih lihat lama-lama karena ya ada aturan YouTube yang sekarang terlalu ketat gitu ya. Dan oke, kita buka seperti ini. Ada satu buah user manual yang seperti kita udah lihat kemarin di versi Orion One Orion RBA, kira-kira hampir mirip ya manualnya. Jadi terdiri atas beberapa bahasa, struktur yang didissolve atau dilepas seperti itu, dan kemudian ya silahkan dibaca sendiri kalau Anda merasa perlu, karena sebenarnya menurut saya manual ini adalah sesuatu yang perlu banget untuk dibaca demi Anda bisa memahami tentang device Anda. Oke, seperti itu, tapi saya singkirkan, saya taruh ke samping, dan kemudian ada, ya ini adalah si device-nya, yaitu si RBA-nya. Saya mau keluarkan yang bagian ini udah disertai dengan satu buah tank, tapi ini adalah tank untuk dot system, untuk dot RBA dot gitu ya, dan mungkin yang tanpa tank ini adalah untuk Boro tank style. Tapi kemudian di sana ada beberapa air pin flow, yaitu terdiri atas 1,0, 2,0, 3,0, 2,5 juga ada. Oke, ini kebalik ya, 2,5 dan 3 mili. Dan kemudian ada satu lagi yang di plastik sini adalah 3,5 mili. Sementara yang terpasang saat ini saya pakaikan di sana adalah 4 mili, dan hari ini kita mau pakaikan juga yang 4 mili untuk ya RDL style atau DTL style gitu ya, untuk kita pakai di dot style aja tanknya. Terus kemudian selain pin dan airflow, Anda bisa lihat pinnya seperti itu ya bentuknya kira-kira. Saya udah coba sih sebenarnya dari yang 1 mili sampai ke 3,5 kemarin udah cocoknya di 4. Tapi ya ada beberapa pilihan, jadi artinya pilihannya luas sekali. Antara Anda mau pakai untuk MTL style bisa dengan 1,0 yang smooth, yang apa ya, mungkin boleh dibilang proper MTL lah yang untuk ukuran 1,0 mm airflow-nya. Sementara yang mungkin RDL style lebih senang dengan 2,5 mili. Saya saat ini pakainya dengan RDL loose RDL, jadi pakainya di 4 mm. Kemudian ini adalah satu buah sambungan kita akan keluarkan yang dipakai untuk Boro style RBA. Jadi hanya perlu diganti chimney-nya saja. Sementara ada satu buah aksesoris pack di sini. Ini adalah isinya ya, tentu saja adalah seal, o-ring dan segala macam. Mungkin ada baut posdek segala macam untuk cadangan. Jadi Anda nggak perlu khawatir untuk kehilangan 1-2 karet, untuk menggantinya masih aman sekali. Saya singkirkan sana dan kemudian kita langsung lihat di sini. Basicnya ada segini. Ini adalah yang paling utamanya, yaitu RBA-nya ini sendiri yang kapasitasnya kalau saya tidak salah adalah sekitar 4,2 mili, kurang lebih 4 sampai 4,5 mili ya, atau 4,2 mili tepatnya. Dengan tulisan Sturdy One di bagian sana, saya punya sekali lagi yang warnanya adalah SS stainless steel. Kemudian di sisi satunya kita bisa lihat juga Sturdy One. Oh, keren sekali, cakep. Dan yes, tank ini tank basic untuk
dot banget dengan pengisian di bagian sini, dan kemudian chimney-nya tembus ke bagian sana. Teman-teman cukup akrab bahwa ini adalah bentukan tank untuk dot style sekali lagi. Dan kemudian di bagian bawah ini ada airflow yang sudah paten, tapi kita bisa ganti airflow-nya dari bagian sini. Kita mau coba deh, kita mau lepas buka untuk mengakses ke decknya. Kita bisa ini ada gap sedikit di bagian sini ya, di bagian bawah sini dan di bagian samping sebelah sana juga. Itu untuk memegang supaya kita bisa mengendorkan si decknya seperti itu. Kita lepas dan kemudian kita bisa lepaskan yang chimney-nya ke sana. Jadi kalau ini dipasangkan yang seperti ini tadi, ini posisinya adalah untuk dot, sementara ketika kita lepas dan kita pasangkan, kita mau pakai buru style, tinggal pasang yang sedikit lebih panjang. Oke, saya bandingkan dulu sekilas bahwa yang lebih pendek adalah untuk dot, yang lebih panjang adalah untuk buru style. Paham ya? Jadi tidak kebalik-balik, yang lebih panjang adalah untuk yang buru. Oke, ini pasangnya si ulir ini adalah dengan anti clockwise. Jadi kita harus melawan arah jarum jam ya, tidak seperti biasanya yang searah jarum jam. Ini kali ini melawan arah jarum jam. Kemudian pasangkan seperti itu, sudah beres. Oh wait, dilepas seperti ini dan kemudian locking bawahnya dilepas juga ringnya ini, dan kemudian kita pasangkan yang hitam ini untuk peruntukan ke ya. Setelah begini silahkan ini dipasang di tanknya untuk boro style. Udah jadi begini aja. Jadi transformnya begitu mudah, begitu simple, tapi kita hari ini mau pakai yang dot system aja. Jadi saya lepas kembali yang bagian pinnya itu, ringnya, dan kemudian yang bagian chimney-nya saya singkirkan di samping. Kita mau kembalikan ke ini chimney-nya dot lagi, yang bagian pendek, dan kemudian ringnya bagian bawah kita pasangkan kembali, terus nanti pakainya base-nya yang ini gitu ya, seperti ini. Dan kemudian saya selain si Sturdy One Up ini, ternyata ada satu tambahan upgrade yang disertakan, yaitu teman-teman mungkin udah pernah lihat yang ini adalah Sturdy One Upgrade Kit yang bahannya adalah 316SS dan warna yang saya punya adalah Black Pig. Oke, isinya adalah kurang lebih, wah ini cakep banget ya, ada doodle-doodle di bagian sana, One Sturdy, keren. Dan kemudian dibuka seperti itu, ada satu buah chamber cap dan satu buah ini adalah deck gitu ya. Dan nanti kita coba kita pasangkan, tapi saya mau kagumi ini dulu. Teman-teman bisa lihat grafirannya cakep sekali dan bersih sekali, dan ini wah menambah ganteng device kita ya kalau ini dipasangkan. Jadi kalau kita pasangkan ke bagian sana, kira-kira nanti akan seperti ini, dan ini dilepas dulu deh. Berarti kita nggak pakai chamber standar yang ini, dan kita mau pakai yang nanti yang ini. Oke, nah seperti itu. Tapi wait, saya mau bandingkan sekilas dulu bahwa secara chamber itu ada keluaran kapasnya itu lebih besar yang upgrade kitnya daripada yang versi standarnya. Dan kemudian ketika dilihat di bawah cahaya lampu, sepertinya di bagian yang standar ini lebih pendek, sementara di bagian yang One Upgrade Kit ini malah lebih luas, lebih kotak gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa lihat secara mata telanjang aja, kita bisa lihat perbandingannya cukup signifikan. Yang Upgrade Kit sekali lagi yang sebelah sini ya, yang sebelah kiri, yang standar yang sebelah kanan, ini kedalamannya beda. Yang ini lebih shallow, lebih pendek, sementara yang ini lebih dalam dan lebih luas gitu ya. Tapi kemudian decknya yang bagian sini, kita mau lepas dulu ringnya ini, saya mau ajak lihat teman-teman ke bagian sini. Ke decknya ini kalau kita pasangkan, biasanya kan kawat ada di bagian sana, di pos decknya yang sebelah sini, dan kemudian kawatnya di sini. Kakinya biasanya begini, dan kemudian jignya kita taruh seperti ini, kapas nanti akan berdiri di bagian sini dan di bagian sini. Tapi karena ini ditutup, berarti kapasnya nongol keluar, kira-kira seperti itu ya. Dan sekali lagi, tadi saya entah sudah katakan atau belum, kapasnya untuk yang upgrade kit agak lebih besar, artinya lebih penyerapannya lebih bagus ya. Tapi bukan berarti yang standar tidak enak. Saya perlu ceritakan sedikit bahwa yang standar ini saya udah pakai selama semingguan, dan kemudian saya jalan ke yang upgrade, ternyata benar-benar upgrade-nya cukup signifikan perbedaannya. Yang standar rasanya lebih lost, lebih plong, lebih airy gitu ya, karena mungkin permukaannya agak sedikit besar, tapi ya ada penyempitan di bagian airflow kapas ini. Dan ya secara ini bisa dilihat ya, secara penampakan bisa dilihat lebih pendek sih ini sebenarnya chambernya si Upgrade One Up ini. Jadi yang di versi standar itu lebih plong, lebih lost, lebih airy, lebih berudara, dan kemudian si upgrade-nya itu versinya rasanya lebih padat, lebih kempot, dan lebih
smooth, tarikannya lebih enak gitu ya, lebih licin, lebih ngalir, lebih flowingnya lebih bagus, dan kemudian kepadatan rasanya jauh lebih baik di upgrade kit. Tapi memang syaratnya harus ditambahkan sekalian yang ini, kalau disertakan dibawakan kita perlu pasangkan si upgrade kitnya ini ke bagian bawah sana. Jadi kita mau pasangkan dulu. Saya mau zoom dulu deh untuk memasangkan pick insulator yang warna hitam ini ke deck sini. Jadi decknya sekarang Anda bisa lihat ya bahwa saya kasih lihat decknya ini cukup luas karena ada gap di bagian sana, ada luasannya bagian bawah itu cukup dalam gitu ya. Jadi di bagian sini ada udara. Kalau Anda dipasangkan kawat di bagian sini dan kapas pun masih ada sisa ruang yang cukup besar untuk space atau ruangan untuk udara berputar di bagian dalam. Jadi cenderung agak turbulence, walaupun rasanya tetap enak banget gitu ya. Enak banget, tidak ada masalah. Tapi kemudian kita mau coba pasang si pick tambahannya ini, fungsinya adalah untuk memendekkan atau mengecilkan ruangan sisa yang ada di bagian deck ini, di bagian deck bagian sini nanti akan tertutup, jadi lebih kempot, lebih padat. Caranya gimana? Kita tinggal lepaskan airflow-nya yang bagian sini. Yang bagian sini bisa pakai obeng juga ya, obeng minus di bagian sana bisa, tapi saya melepaskan dengan tangan kosong aja. Hati-hati, di bagian dalam ada insulator warna pick ini, jangan sampai hilang. Kalau hilang ya udah berabe. Terus kemudian yang sisi positif kita mau ambil. Yang positif adalah biasanya melekat dengan pick insulator yang warnanya krem di bawah sini. Ada juga yang warna lain. Kalau kita pasang tambahan ini kan warnanya hitam. Caranya adalah mungkin didorong sedikit dari bawah, yang bagian post decknya ini kita dorong ke atas, sudah terlepas. Hati-hati, di sini juga ada pick. Nah, ini pick insulator ini juga jangan sampai hilang ya. Kalau hilang berabe karena jadi tidak berfungsi. Dan cara memasangnya harusnya tidak ada banyak cara ya. Cara memasangnya ya gitu aja. Gimana kemarin? Oke, pasangnya seperti ini. Tinggal dipasangkan di sana dan kemudian kita klik saja. Harusnya sudah dia mendarat dengan sempurna. Oke, merapat. Dia rapat ke sana, terus kita kembalikan. Nah, ini saya taruh dulu deh. Ini picknya yang warna pick, insulatornya yang warna pick ini kita harus lepas dulu. Saya taruh ke sana, terus kemudian pin positifnya kita kembalikan ke bagian sana. Oke, dan kemudian kalau sudah rapat, ditahan pinnya yang positif, terus kemudian airflow pinnya kita kembalikan. Saya sekali lagi pilih yang warna yang 4 mm ya, supaya terasa plongnya gitu ya. Tapi karena kita mau pakai untuk RDL atau DTL style, tapi sekali lagi saya kasih lihat teman-teman. Nah, setelah ini pinnya pick insulator yang warna hitam dipasang, ternyata benar-benar ya, tadinya yang di sana ada cukup banyak cekungan, cukup besar cekungannya ya, walaupun segini aja ya, tapi karena decknya memang tidak besar. Setelah dipasang pick yang warna hitam ini, dia jadi udara, sisa tempat atau space yang di dalam decknya ini jadi lebih mampat, jadi lebih padat, jadi picknya naik, space-nya naik, space-nya cenderung lebih tertutup. Dan sekarang kalau dipasangkan ke sini, nah ini coilnya nanti akan dipasang di sini, tempatnya jadi nggak luas, artinya rasa jadi lebih mampat, rasa jadi lebih maksimal, tidak terlalu banyak udara yang masuk, yang keluar dihasilkan nantinya masuk ke mulut Anda, lebih banyak adalah uap yang dihasilkan dari si kawatnya. Jadi rasa jadi jauh lebih padat. Itu fungsinya upgrade-nya. Dan ya habis ini kita akan coba untuk coiling. Saya mau kasih lihat dulu bahwa ini maksimal sampai dengan ini kan berarti kalau di pin di coil jig ini 1,5, 2,5, 3 masih bisa. Tapi kalau dipasang 3,5 saya rasa mungkin terlalu gede ya, dan risiko shorted juga. Saya biasanya pasangan antara 2,5 atau 3, cenderung pakainya 2,5 mengingat bahwa decknya deck RBA. Saya mau zoom out dulu. Hari ini saya akan pakai kawatnya, itu adalah dari Asgard, Asgard Pusaka. Ini coil yang memang tujuannya adalah untuk saya harus tutupin IG-nya, bahwa di sana adalah 0,32 ohm sampai 0,34 ohm. Harusnya nanti hasil akhir didapatkan di situ. Masih bagus banget untuk dipakai di Ayo Style. Kita pakainya ini Pusaka Tricor ya. Bentuknya ini niat banget sih yang bikin. Saya lepas dulu. Ini terbuat dari kayu dan bagus banget, licin, bersih, bagus. Niatlah sekali lagi dengan ada emblem atau logo yang dicapkan di bagian sana, digrafirkan di bagian sana, Pusaka, logonya Asgard. Keren dan cakep sekali. Ini benar-benar kayu asli. Saya buka ya, ada stikernya di bagian sana, stiker ala-ala dot ya, kurang lebih ya, mirip-mirip seperti itu. Kita mau keluarkan satu buah kawat yang nantinya kita akan pakai Tricor. Kita mau pakai ini. Oke,
Terus kita coba untuk coiling dulu, yuk. Ya, sampai di sini saya mau jelaskan sedikit dulu bahwa sekali lagi seperti biasa Anda harus raba di bagian potongan coil ini, potongan kaki ini, kanan dan kirinya. Karena kalau masih tajam-tajam, kita perlu rapikan. Kalau enggak, sayang sama chamber cap Anda gitu ya. Kalau ini kayaknya udah mentok sih. Seandainya ada masih kelihatan atau teraba tajam-tajam, Anda boleh dorong sedikit deh. Jadi supaya yang tajam itu tidak melukai chamber cap Anda demi keawetan device Anda. Itu penting gitu ya, buat orang yang suka aja, suka di awet-awet, tapi yang enggak ya terserah. Tapi saya ini hanya menghimbau aja, lebih awet lebih bagus ya. Ini harusnya sudah beres. Cara simpelnya saya praktekkan, capnya ditempelin ke sana dan kalau tidak terjadi shorted aman 0,3 saat ini sementara dapat segitu, dan kemudian kapas saya pasang ke sana. Kemudian yang keluar itu sisanya saya potong kurang lebih segitu, tinggal mau dirapikan sedikit mungkin silahkan, itu hanya soal pilihan pribadi aja. Kita potong sedikit supaya lebih rapi, tapi sisakan kurang lebih 1 mili sampai 2 mili keluar dari chamber capnya seperti itu gitu ya. Habis ini kita akan priming dulu pakai liquidnya. Yuk kita priming dulu. Yes, primingnya udah beres. Dites sekali lagi sebelum kita masukkan ke tanknya. Anda firing ya sedikit, dan kalau udah beres, tidak ada shorted, tidak ada apa-apa, berarti aman. Sepertinya hasil terakhir saya dapatkan di 0,3 kurang lebih segitu. Saya melepaskan ini dulu. Hati-hati panas biasanya karena habis di firing ya. Ini panas sekali, hati-hati tangan Anda. Terus kemudian kita mau rangkaikan kembali di bagian ring bagian bawahnya, kita pasangkan. Sudah terpasang, kemudian bagian atasnya chimney-nya kita pasangkan sekalian. Ingat counterclockwise, dan kemudian ya ini hasil akhirnya harusnya seperti ini, cakep sekali, aman. Dan kemudian saya mau pasangkan dulu ke bagian sini konektor bawahnya ya untuk dot style. Terus kemudian yang harus kita lihat juga, oke, ini adalah standar bawaannya dari dot by Sturdy One, tanknya yang putih transparan seperti ini. Kalau teman-teman mau, kalau teman-teman suka juga, ada versi yang lain. Yang saya punya ini adalah yang putih susu gitu ya, milky white seperti itu. Dan kalau kita dipasangkan ke sana juga ini cakep sekali. Ini bisa juga cakep. Atau mungkin ada warna yang lain, Om, saya putih susu agak kurang suka. Ini putih susu seperti ini tampilannya. Atau Anda suka yang black, silahkan. Black juga ada, black smoke mungkin ya, tapi ini tidak terlalu smoke banget, dan ini juga cakep sekali, cantik sekali, jadi kelihatan misterius banget. Ini yang warna hitamnya. Atau adakah warna yang lain? Ada juga yang warna kuning seperti ini jadi seperti Ultem atau PEI gitu ya. Keren juga, cakep juga. Jadi ada beberapa pilihan warna, bisa transparan yang bawaannya, atau putih susu, hitam smoke, atau bahkan yang Ultem. Kenapa ada begitu banyak warna untuk tanknya? Karena ternyata Sturdy One sendiri ada sekian banyak pilihan warna. Ada saat ini di hadapan Anda boleh pilih sendiri warna yang sesuai dengan sifat Anda, mungkin pilihan Anda mencerminkan kepribadian Anda, silahkan. Ada sekian banyak warna pilihan soal Sturdy One yang bisa dipilih sesuai dengan favorit Anda. Oke, kembali ke sini. Habis ini kita akan balik ke atas, kita akan ngobrol sedikit lagi tentang seperti apa impresi setelah saya menggunakan Sturdy One RBA ini di .aio saya selama kurang lebih 2 minggu ke belakang. Kita balik ke atas, selesai kita out. Dan itu tadi adalah close up-nya Sturdy One RBA. Plus kali ini ditambahin dengan upgraded kitnya yang berupa satu buah chamber cap, digrafir khusus dengan banyak kata-kata doodling antara Sturdy One dan ya segala macam tulisan di sana yang menambah ramai dan menambah elegan. Buat saya malah keren sekali. Dan saat ini saya pasangkan si Sturdy One ini di .io V3 di sana gitu ya. Ini pakai upgrade kitnya, dan hasil akhirnya dengan kawat pusaka dari Asgard Distribution saya dapat di 0,33 ohm. Saat ini saya pakai dengan 35 watt. Seperti ini hasil uapnya, kita tes uap dulu ya. Airflow 4,0 mm ya.
Saya nggak pernah bisa bilang ketika EAYO itu adalah DTL ya. Saya selalu bilangnya EAYO ya RDL. Tapi dengan 4,0 mm, RDL-nya kerasa RDL yang loose dan plong gitu ya. Tapi plongnya bukan plong yang sampai sampai DTL banget ya, tetap di skalanya masih di RDL. Dan ya berkat si chamber tambahan atau chamber upgrade-nya itu rasa jadi berbeda dari versi bawaannya yang Sturdy One RBA standar. Jadi ada sedikit perbedaan sebenarnya, hanya orang-orang tertentu yang memang suka dengan flavor junkies, pencari rasa atau doyan ngulik gitu ya, yang bisa menemukan ya ada bedanya. Orang biasa apakah bisa menemukan? Tetap ada bedanya. Ternyata dengan versi standar itu jauh berasa lebih plong dan berasa lebih lost, berasa lebih airy gitu ya, sedikit lebih berudara, perpaduan udara dan uap yang dihasilkan bagus sih. Jadi secara standar pun sebenarnya rasanya udah oke, sudah bagus, sudah enak, dan sudah oke lah. Saya nggak bisa bilang perfect, tapi ya sudah melebihi ekspektasi saya secara cap standar. Tapi kemudian ketika ditambahin dengan upgraded kitnya, chamber cap tambahannya, wow, penyerapannya jauh lebih baik gitu ya, karena lubang kapasnya lebih besar, terus kemudian penguapannya otomatis karena ada liquid yang lebih banyak masuk ke kapas karena lubang kapasnya lebih besar, jadi lebih banyak. Artinya uap yang dihasilkan jadi jauh lebih lembab, dan di sana berarti rasanya lebih meningkat pesat. Dan otomatis ketika itu terjadi ada juga karena apa ya, tadi insulator pick yang warna hitam yang di bagian bawah itu menambah kecil dari space yang ada, otomatis rasanya jadi lebih padat, jadi jauh lebih disinergiskan gitu loh. Jadi benar-benar flavornya ini kayak dikumpulin dulu baru ditembakkan ke mulut kita, itu rasanya jadi kayak meledak, meluap-luap, rasa yang full, flavorful dan bagus banget keluar di mulut kita. Enak sekali, luar biasa. Makanya saya betah banget pakai yang versi upgraded kitnya. Yang standar aja udah enak sih, apalagi ditambahin yang upgraded kit jadi jauh lebih meningkat, lumayan pesat sih. Jadi naik 2 level lebih baik daripada versi yang standarnya. Mungkin buat Anda yang nggak terlalu suka, ya yang penting bisa dipakai aja lah, nggak perlu terlalu upgrade lah, yang penting rasa yang manis aja udah cukup gitu, silahkan dengan standar aja cukup. Tapi ketika Anda tidak hanya menghargai rasa manis, Anda juga menghargai flavor layering yang bagus, kerumitan atau kompleksitas rasa yang lebih baik karena dengan multi layer yang bisa ditampilkan, chamber cap tambahan ini, upgraded kitnya ini bisa memunculkan layer yang jadi jauh lebih baik dan kemudian menghasilkan flavor yang jadi jauh lebih multi layering dan jauh lebih sempurna. Buat saya seperti itu. Cukup signifikan perbedaannya. Sekali lagi, pilihan di tangan Anda. Apakah Anda perlu upgraded kit atau hanya standar saja? Menurut saya kalau ya, sekali lagi, pencinta rasa sekalian deh pakai yang upgraded kitnya. Dan buat saya pribadi ini sesuatu yang menyenangkan, selain karena dia bisa dan bagus dipakai untuk .eayo sebagai RBA dia juga bisa dipadu padankan, bisa dipakai dengan RBA untuk borotank. Tentu saja tidak disertakan borotanknya, tapi itu sangat memungkinkan karena nyatanya ada chamber tambahannya yang lebih panjang yang diperuntukkan untuk RBA boro style. Dan yes, saya udah coba juga, awesome juga, tapi saya lebih suka, lebih favorite Sturdy One RBA ini dimasukkan di dot style tank dan lebih banyak di situ, lebih masif, lebih awesome di situ menurut saya pribadi. Overall ini good job banget sih, ini sesuatu yang awesome banget, luar biasa, marvelous dan awesome. So gitu dulu aja, saya Boy dari Vaporsol. Keep on vaping, stop smoking, masih terus vape di Indonesia.